Hello there, apa kabar nih guys? Semoga kalian semua selalu sehat dan tercukupkan kebutuhannya ya. Ayo aminkan. Amin. Welcome back to this channel, English True and True, where we learn English from A to Z. Today's topic is quite interesting guys, yaitu cara berkomunikasi bahasa Inggris walaupun belum paham tenses. Dengan kata lain, kita masih belajar tenses atau belum ngerti tenses. Misalkan, kita terpaksa harus interview kerja atau interview beasiswa dalam bahasa Inggris, sementara kita masih belum paham tenses. Atau mungkin kalian mau ngobrol sama gebetan orang luar guys. Cie. Pertanyaannya, apakah bisa berkomunikasi dan membuat kalimat bahasa Inggris walaupun belum paham tenses? Dan jawabannya, tentu aja bisa. Tapi sebelum kita mulai, ada dua hal yang saya ingin garis bawahi ya. Pertama, bahwa cara saya ini ditujukan untuk keperluan conversation atau komunikasi, tidak untuk mengerjakan soal-soal atau tes-tes tertulis. Yang kedua, bahwa tenses itu tetap penting, dan saya sarankan kalian pelajari juga supaya Inggris kalian lebih ajib guys. Nanti juga bakal ada pembahasan tenses di channel ini kok. Pantengin aja channel ini ya guys. This topic comes across my mind when I see many people think that learning English is about learning tenses. That's not 100% right guys. Kita tuh masih bisa kok berkomunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana walaupun pengetahuan tenses kita minim. Tenses memang perlu, but it's not everything, especially when we learn to communicate in English. Berikut ini cara-cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris sebelum kalian paham tensesnya guys. Untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebelum paham tenses, kalian hanya harus bisa bedakan kalimat yang menunjukkan bahwa pekerjaan atau aktivitas dalam kalimat tersebut bermakna sedang dilakukan atau tidak sedang dilakukan. Nah, cara ini cukup penting untuk diketahui. Berikut caranya guys. Kalau kalian ingin menunjukkan bahwa pekerjaannya tidak sedang dilakukan, maka pola kalimatnya cukup menggunakan konsep dasar kalimat yang pernah saya terangkan, yaitu subject plus verb. Contoh, I come to school on time every day. Dalam kalimat ini, I adalah subjeknya dan come adalah verbnya. Setelah itu ditambahkan dengan kata-kata lainnya. Kalimat ini berarti saya datang ke sekolah tepat waktu setiap hari. Dilihat dari artinya, kalimat ini tidak berarti sedang. Kalimat ini hanya menunjukkan bahwa subjek I itu rajin datang setiap hari ke sekolah tepat waktu guys. Contoh 2, he visits his parents on weekends, di mana he adalah subjeknya dan visit adalah verbnya, dan ditambahkan juga dengan kata-kata lainnya. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa pekerjaannya yaitu visit tidak sedang terjadi. Kalimat ini hanya menunjukkan bahwa subjek he mempunyai rutinitas mengunjungi orang tuanya di akhir pekan. Soleh banget ini anak ya guys. Nah, selanjutnya kalian harus pahami ya guys bahwa setiap kalimat bahasa Inggris yang berarti sedang pasti menggunakan verb ing. Dan biasanya susunannya berupa to be plus verb ing. To be yang akan kita gunakan di sini adalah is, am, dan are. Contohnya seperti ini guys. I am eating my breakfast now. Pada kalimat ini, I adalah subjeknya, am adalah to be-nya, eating adalah verb ing-nya, my breakfast adalah objeknya, dan now adalah keterangan waktunya guys. Kalimat ini berarti saya sedang memakan sarapan saya sekarang. Kalian perhatikan ya guys bahwa penambahan ing pada kata eat di kalimat ini memberikan makna sedang pada saat diartikan ke bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya, he is cleaning the table. Pada kalimat ini, he adalah subjek, is adalah to be, cleaning adalah verb ing, dan the table adalah objeknya. Kalimat ini berarti dia sedang membersihkan meja. Di sini juga sama ya guys bahwa penambahan ing pada kata clean memberikan makna sedang pada saat diartikan ke bahasa Indonesia. Dua kalimat tersebut menunjukkan bahwa pekerjaannya sedang dilakukan dengan menggunakan pola to be plus verb ing.
Nah, saya sekarang akan mencoba membuat beberapa kalimat yang berhubungan satu sama lain dalam sebuah cerita. John is writing now. He is doing his school assignment. He always does his homework at this time. He usually works with his friends Bob and Brian. They can't come tonight. They are visiting their relatives out of town. Coba kalian lihat bahwa cerita tersebut terdiri dari 6 kalimat. 3 kalimat yang bentuknya sedang, dan 3 kalimat yang bentuknya tidak sedang. John is writing now. Kalimat ini berbentuk sedang, dan artinya John sedang menulis sekarang. He is doing his school assignment. Kalimat ini berbentuk sedang. Dia sedang mengerjakan tugas sekolahnya. He always does his homework at this time. Kalimat ini berbentuk tidak sedang. Dia selalu melakukan pekerjaannya pada waktu seperti sekarang. He usually works with his friends Bob and Brian. Kalimat ini kegiatannya tidak sedang. Dia biasanya mengerjakan dengan teman-temannya yaitu Bob and Brian. They can't come tonight. Kalimat ini juga tidak sedang. Mereka tidak dapat datang malam ini. They are visiting their relatives out of town. Nah, kalimat ini berbentuk sedang. Artinya, mereka sedang mengunjungi saudara mereka di luar kota. Dengan menggunakan cara ini, yaitu membedakan mana kalimat bentuk sedang dan mana kalimat bentuk tidak sedang, maka kalian akan mampu berkomunikasi dengan lebih baik dalam bahasa Inggris, guys. Nah, terus untuk keperluan komunikasi, kita bisa saja memberikan keterangan waktu yang berbeda dengan kalimat yang sama. Misalnya, they can't come yesterday. Kalimat ini kalau ditinjau dalam aturan bahasa Inggris, salah. Karena harusnya, they couldn't come yesterday. Atau contoh lainnya, he go to the mall yesterday. Kalimat ini juga secara aturan salah. Karena kalimat yang sebenarnya adalah he went to the mall yesterday. Hanya dalam berkomunikasi boleh-boleh saja menggunakan kalimat-kalimat tadi sepanjang orang yang diajak berbicara tahu maksud dan tujuan kita menggunakan kalimat tersebut. Sehingga kalian tidak usah takut salah dalam membuat kalimat untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya guys. Jadi kesimpulannya guys, 1. Kita masih bisa membuat kalimat dan berkomunikasi walaupun belum paham semua tenses. Yang kedua, bedakan kalimat-kalimat yang kata kerjanya bermakna sedang dilakukan dan tidak sedang dilakukan. Yang ketiga, keterangan waktu bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Ingat, fokus kalian untuk komunikasi dulu. Walaupun secara aturan bahasa kalimatnya salah, asal bisa dimengerti oleh lawan bicara, menurut saya pribadi, itu boleh-boleh saja. Yang keempat, cara ini tidak untuk mengerjakan tes-tes tertulis, hanya untuk keperluan komunikasi saja ya. Dan yang kelima, last but not least, practice makes perfect guys. Berlatihlah membuat kalimat sesering mungkin, itu akan menjamin kesuksesan kalian. Itulah tips untuk kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya sarankan buat kalian yang baru gabung channel ini agar menonton juga video-video lainnya, karena akan sangat membantu kalian dalam meningkatkan kemampuan kalian. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan dicoba tips-tipsnya ya guys. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe channel ini ya. Cheers!